Kemudian ya zikir tambahannya. Ini juga boleh dibaca. Ini yang keenam sekarang. Membaca subhanallah 33 kali. Membaca alhamdulillah 33 kali. Dan membaca Allahu Akbar 33 kali. Ulangi, apa yang pertama? Subhanallah berapa kali? 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. 33 semuanya. Berarti berapa totalnya? 99. Ya. Kan atanya ada yang ke 100-nya Ustaz. Ya ada nanti. Ya, ini yang keenamnya 33 kali 3, 99. Artinya sama tadi, subhanallah maha suci Allah, alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar, Allah maha besar ini, ya diantaranya tanpa ada tambahan menjadi 100. Ya, kalau yang keenam ini tanpa ada tambahan. Dan ini bisa kita baca setiap kali kita sholat. Ya, setiap kali kita sholat kita baca lagi. Ya, kita ulangi, kalau tadi 10 sudah, ini bisa. Atau salah satunya juga boleh kita baca. Ya, salah satunya juga boleh. Nah, kalau semuanya dibaca ini lebih utama lagi. Berapa lama jenengan itu setelah sholat zikir? Ya, enggak nyampe 5 menit. Ya, kalau dibaca semuanya enggak nyampe 5 menit. Jenengan kalau nonton YouTube berapa jam, Bu? 2 jam pagi doang itu. Itu paginya, belum siang, belum malam. Nah, hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah. Apa kata beliau? Abu Hurairah bercerita begini. Anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kata Abu Hurairah, pernah orang-orang muhajirin, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah kaum yang datang dari Mekah ke Madinah. Ini disebut muhajirin. Ada waktu itu kata Abu Hurairah, ada kaum muhajirin dari kalangan orang-orang fakirnya. Ya. Lihat, ini orang-orang fakir, orang-orang miskin, lebih miskin daripada orang miskin. Ini bedanya dengan fakir. Kalau orang fakir itu lebih miskin dari orang miskin. Ya. Apa kata beliau? Qalu, di mana mereka curhat ke Rasul. Apa curhatnya, kita lihat ya. Kalau orang miskin banyak hari ini itu curhatnya biasanya susah hidupnya. Ya, saya utangnya banyak. Bukan cuma utangnya banyak, Pak. Saya belum makan 5 hari, Pak. Kok masih hidup, Bu? Apa curhatnya ke Rasul? Mereka mengatakan, faqulu ya Rasulullah zahaba ahlu duthur bidarajatil ula. Mengatakan, ya Rasul, itu loh orang-orang kaya. Itu loh ya Rasul, orang-orang kaya borong pahala. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi karena pahalanya. Wa na'imul mukim, dan mereka dapat kenikmatan yang langgeng ya Rasul. Rasul kaget, kenapa ini? Datang-datang curhat tentang orang kaya. Bukan yang diceritakan itu loh ya Rasul, orang kaya itu pelit, enggak. Tapi mereka datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasul, itu orang-orang kaya dapat ya kedudukan yang tinggi, dapat nikmat yang banyak. Kemudian Rasul nanya, madzaka, apa, tentang apa, kata Nabi. Kemudian barulah orang-orang fakir muhajirin menjawab, yusalluna kama nusolli. Mereka kan sholat ya Rasul, sama, kami juga sholat ya Rasul. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa, kami juga puasa, sama ya Rasul. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu, tetapi bedanya mereka banyak sedekah, kami enggak. Ya.
Apa artinya? Kalau kami jadi kayak mereka, kami juga pengen sama sedekah. Kalau sholat mereka bisa, saya juga sholat. Mereka puasa, saya juga mampu puasa. Tapi mereka banyak sedekah, kami nggak punya uang. Bayangkan, ini irinya bukan masalah harta, tetapi irinya masalah amal pahala. Kalau sekarang kan orang irinya dunia mulu. Lihat tetangga beli rumah baru jenengan yang panas dingin. Baru apa? Baru rumah baru. Lihat tetangganya beli mobil baru jenengan yang masuk rumah sakit. Ya, panas. Kalau orang hari ini banyak yang panas. Kalau mereka enggak, mereka bisa bersedekah. Kami enggak punya uang, pengen sedekah kayak mereka ya Rasul. Wa yu'tiquna wa la nu'tiqu. Mereka bisa biasa membebaskan para budak, memberi makan orang-orang fakir, orang-orang miskin, memberi ya bantuan kepada anak-anak yatim. Kami enggak bisa seperti mereka ya Rasul. Ngiri pengen bisa sedekah. Ya. Ngiri apa? Dan ini boleh, ngiri dalam amal akhirat boleh. Bukan ngirinya dalam urusan dunia. Yang sering terjadi itu ngiri dalam masalah hasad, dalam masalah dunia. Yang membuat hatinya panas, dingin, sempit. Ya. Ngiri seperti mereka kok bisa sholatnya rajin, saya juga pengen begitu. Dia kok bisa ngajinya gak cuman hari Selasa sore doang, tapi 2 kali. Saya juga pengen. Begitu ngiri boleh dalam urusan akhirat. Jangan dibalik, giliran urusan akhirat gak ngiri. Bukan jenengan sholatnya cuman maghrib sama isya doang bu, masih mending. Ini tetangga saya sholatnya seminggu sekali. Cuma hari Jumat. Ini salah nama. Ya. Masa ngirinya apa? Ngirinya dalam masalah dunia, tetapi masalah akhirat begitu. Masih mending saya sholatnya 2 kali, maghrib sama isya. Ini tetangga saya itu bapaknya, tahu nggak sholatnya seminggu sekali Jumatan. Yang Jumatan juga mungkin dia ya bukan ngirinya dalam urusan akhirat. Pak kon jenengan sholatnya cuma Jumatan doang, yo masih mending. Ini tetangga saya sholatnya setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Ya, sampai sholat Jumat aja lupa. Nanya ke orang, Pak sholat Jumat hari apa ya Pak? Saking jarang apa? Ya jarang Jumatan. Ya, nanya sholat Jumat aja hari apa? Begitu. Nah lihat. Mereka biasa bersedekah, mereka biasa membantu orang fakir miskin, mereka biasa membebaskan para budak. Kami enggak mampu ya Rasul. Faqala Nabi SAW. Kemudian Rasul tersenyum. Setelah Rasul tersenyum, Rasul mengatakan, afala u'allimukum syai'an. Maukah aku ajarkan? Ya. Tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian di antara amalan yang bisa kalian amalkan yang gak harus pakai uang, yang gak harus dengan mengeluarkan modal besar, dan engkau bisa menyamai mereka. Kira-kira semangat nggak para sahabat? Semangat. Mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan qalu bala ya Rasul. Mereka pun mengatakan, iya, mau ya Rasul, tentu ya Rasul. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Baca setiap selesai salat dengan takbir 33, kemudian baca alhamdulillah tahmid 33 dan membaca ya subhanallah 33. Ya. 33 semuanya. Kemudian mereka rajin juga jamaah. Ternyata orang-orang yang kaya juga ngamalin ini juga. Orang-orang kaya juga ngamalin ya. Maka Allah memberikan keutamaan bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Naam. Kemudian Rasul mengatakan
wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man shana'a mithla ma shana'tum. Dan orang ya dan tidaklah kalian ya menjadi seorang yang lebih utama dan tidak didahului kecuali mereka juga sama mengamalkan demikian. Jadi intinya zikir ini bukan cuman untuk orang fakir, bukan cuman orang yang nggak bisa sedekah, tetapi juga mau orang miskin, mau orang kaya, maka silahkan diamalkan. Semuanya di sisi Allah adalah yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di sisi Allah yang terbaik, yang orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah kalian orang yang paling bertakwa, orang yang paling inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka bisa diamalkan. Jadi jangan ya malas mengamalkan zikir. Bukan berarti kalau sudah berzikir dengan ini 33 terus nggak mau sedekah, ya jangan. Bukan nggak sedekah, jenengan kan kaya. Oh, saya sudah sedekah tiap hari. Saya sudah membaca takbir 33, baca subhanallah 33, baca ya alhamdulillah 33, kan menyamai. Ya, jangan begitu juga ya, namanya orang ya ya orang fakir pengen makan, ya nggak cukup suruh zikir. Ya. Butuh bantuan. Orang fakir butuh bantuan, nggak cukup kasih zikir doang, ya nggak bisa. Orang lagi bangun masjid, Pak, ini bangun masjid butuh dana, zikir. Uang ya, pakainya uang, bantu ya. Tetapi keutamaannya itu bisa menyamai ya. Ini agar orang yang fakir pengen bisa bersedekah. Ya kan dia kisahnya tadi begitu, orang yang fakir pengen sedekah kayak orang-orang kaya itu, tapi belum mampu, maka untuk menyamai bacalah zikir ini. Kalau sudah punya uang ya sama kayak mereka. Sebagaimana mereka mengatakan kalau seandainya kami punya harta seperti mereka, kami juga pengen bisa bersedekah. Nah, kemudian zikir yang keberapa? Zikir yang ketujuh. Zikir yang ketujuh sama seperti zikir yang keenam, cuma digenepin jadi 100. Ya, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian 99 ini digenepkan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu digenepin jadi ya 100. Ulangi Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bisa dibaca setelah Setelah 33 tadi ya, kemudian digenapkan menjadi 100. Kalau yang keenam boleh ya, tidak digenapkan menjadi 100 juga boleh ya. Kalau yang digenapkan menjadi 100 ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah. Apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina. Barang siapa yang membaca tasbih. Baca apa tasbih? Subhanallah, subhanallah. Setiap kali selesai sholat dengan jumlah 33. Disebutkan 33. Wa hamidallaha salasan wa salasina. Dan dilanjutkan membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33. Wa kabbarallaha salasan wa salasina. Dan dilanjutkan membaca takbir Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Jadi berapa? 99. Apa kata Nabi? Fatilka tis'un wa tis'una, dan jumlahnya kata Rasul 99. Wa qala tamamul mi'ah, makanya tambahkan agar menjadi 100. Tambahkan, ya, sempurnakan agar menjadi 100 dengan membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasul, ini tambahan untuk menyempurnakan dari 99 menjadi 100. Apa keutamanya kata Rasul? Ghufirat khotoyahu, maka ya diampuni dosa-dosanya. Diampuni apa? Dosa-dosanya. Ya. Kita semuanya pengen dosa-dosa kita diampuni. Baik dosa-dosa yang kita sadari atau dosa yang tidak disadari. Dan kita itu sudah banyak melakukan dosa. Bukan banyak lagi, banyak. Ya. Berapa lama kita hidup di dunia? Berapa langgaran-langgaran Allah yang sudah kita tidak pedulikan? Berapa ya perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan? Maka semoga dengan kita banyak berzikir ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Apa kata Rasul? Walau kanat mithla zabadil bahr. Walaupun seandainya dosanya itu sebanyak buih di lautan. Tahu buih? Ya seperti apalah yang di lautan itu, mungkin ya kotoran atau apalah yang di lautan. Ya, laut luas apa? Enggak. Luas laut. Ya, seperti apa buih yang ada di lautan banyak, kita enggak bisa ngitung. Dan seandainya dosa-dosa kita itu melebihi dari buih yang ada di lautan. Ya kata Rasul, ya keutamaan dari zikir ini setelah sholat, ya diampuni dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosa kalian itu ya sebanyak ya seperti buih di tengah lautan yang luas. Dan kita itu banyak dosa. Dosa-dosa kita itu enggak terhitung. Dosa tangan, dosa telinga dengan mendengar, dosa tangan dengan melakukan sesuatu, mengambil, menyentuh atau macam-macam. Belum dosa lisan, dosa mata, ya, dosa kaki, ya, dosa kemaluan. Naudzubillah, banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita semua pengen ketika meninggal dunia dalam keadaan bersih. Kita di dunia pengen dibersihkan sebelum apa? Sebelum ke alam kubur. Kita pengen dosa-dosa kita diampuni sebelum kita meninggal dunia. Kenapa? Karena dosa-dosa kita diampuni di dunia itu dengan diantaranya dengan kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan. Di antara amalan yang diperintahkan adalah dengan berzikir ini. Tetapi ketika diampunan di hari kiamat nanti bisa jadi ampunan itu ada, tapi dengan siksa dulu. Disiksa, dibersihkan dengan siksaan. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga kita pengen sebelum meninggal dunia, sebelum kita berpindah alam, maka kita menginginkan agar dosa-dosa kita dibersihkan. Maka itu kita lakukan di dunia. Dan itu kita lakukan setelah sholat. Maka di antara zikir yang bisa kita baca adalah dengan zikir tadi. Dengan itu semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang zikir setelah sholat. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali di kajian yang akan datang. Ya, di dalam bahasan ya ada beberapa tambahan sedikit lagi tentang zikir setelah sholat. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.